Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembahasan dan demonstrasi praktik ilmu pemrograman geospasial web acara yang ke-6 dengan judul acara Leaflet Bootstrap. Saya Zidni Anasanidai dengan NIM23518996SP23096 akan membawakan sedikit bahasan dan juga demonstrasi dari proyek website yang telah dibuat. Jadi dimulai dari pengertian Bootstrap. Bootstrap sendiri adalah suatu framework yang berjenis bahasa Cascade Style Sheet atau CSS yang notabene digunakan untuk mempercantik tampilan UI atau UX, tampilan website dengan gaya modern dan lebih responsif. Dan pada cara penerapannya sendiri, Bootstrap ini memiliki sistem grid yang akan membagi halaman menjadi kolom besar dan juga memiliki panel control filter untuk mengintegrasikan tombol dan juga memunculkan dropdown yang lebih interaktif. Kemudian juga digunakan Leaflet sebagai kumpulan fungsi-fungsi plugin yang menambah interaksi pada tampilan peta. Leaflet ini merupakan pustaka JavaScript yang dikhususkan untuk memetakan dan menampilkan data spasial pada peta website. Kemudian, fungsi JavaScript pada Leaflet itu adalah menampilkan data pada peta yang akan diinteraksikan dari respon pengguna. Kemudian, dari ketiga unsur tersebut, yakni Leaflet, Bootstrap, dan JavaScript, digunakan dengan tujuan dan fungsinya sendiri-sendiri. Jika Bootstrap ataupun Font Awesome nanti digunakan untuk mendesain antarmukanya, Leaflet akan digunakan untuk menampilkan peta interaktif. Dan JavaScript ini digunakan sebagai elemen dinamis dan interaktif dalam suatu aplikasi web, dengan Bootstrap yang lebih fokus pada tampilan dan interaksi UI-nya, sedangkan Leaflet mengacu pada fungsi dari peta dan data spasial. Kemudian lanjut saja langsung pada script code yang telah disusun. Dimulai dari bagian unsur HTML yang pertama, yakni head. Di sini diawali dengan penggunaan beberapa link sumber eksternal yang digunakan untuk mengimport beberapa unsur seperti bagian dari Font Awesome, kemudian ada Bootstrap, dan Leaflet, sehingga nanti di bagian script di bawahnya bisa digunakan dengan memanggil script yang lainnya. Dan di sini dapat terlihat bahwa judul yang digunakan pada tab ketika dibuka pada website bernama Leaflet.js sebagai judul. Kemudian, selanjutnya di sini juga ada bagian link sumber eksternal yang memasukkan fungsi plugin. Fungsi plugin ini nanti digunakan untuk menambah interaktivitas ketika pengguna membuka halaman website. Di sini terdapat dua plugin. Yang pertama itu merupakan plugin dari search. Search ini nanti digunakan ketika pengguna akan mencari area yang telah dimasukkan pada data GeoJSON, layar GeoJSON di sini. Dan untuk plugin yang selanjutnya merupakan default extend. Default extend nanti digunakan sebagai bagian yang akan memunculkan tampilan default ketika nanti diklik, jadi bisa memunculkan keseluruhan area layer. Kemudian dilanjutkan dengan bagian CSS yang menjadi bagian juga dari default extend. Kemudian ada bagian style berupa bagian CSS, jadi ini akan mengatur bagaimana data yang ditampilkan seperti di bagian sini untuk HTML-nya akan diatur bodinya untuk lebarnya 100% dan tingginya 100%. Jadi untuk petanya ini nanti akan ditampilkan agar bisa memenuhi keseluruhan layar dengan marginnya 0. Dan untuk map akan dipanggil sebagai base map layar latar belakangnya yang menjadi default dari Leaflet karena tadi sudah dilakukan import dengan link eksternal. Ini tinggal dipanggil ID-nya saja berupa pagar map dan diatur dengan lebarnya 100% dan height atau tingginya nanti dikalkulasikan dengan 156 pixel. Jadi keseluruhannya itu dengan 100 dan diatur lagi dengan dikurangi 56 pixel. Ini merupakan pengaturan default dari stylenya CSS. Kemudian untuk selanjutnya bagian HTML yang body diawali dengan penggunaan kelas. Kelas ini nanti diambil dari bagian Bootstrap. Di sini digunakan Bootstrap bernama navbar. Nah, di sini dapat dilihat bahwa pada situs Bootstrap itu sudah disediakan source code yang tinggal disalin. Jadi nanti bisa menampilkan navbar sesuai tampilan yang jadi default dari Bootstrap. Kemudian dipanggil jenis kelasnya lagi masih bagian dari Bootstrap, dan nanti di sini diatur agar href-nya default jadi dalam bentuk agar, jadi ketika diklik dia tidak akan menimbulkan interaksi apapun. Dengan pengaturan kelasnya solid, file solid application dot ini merupakan bagian dari Font Awesome karena di sini merupakan bagian navbar. Bagian location dot ini adalah script dari Awesome. Di sini dari situs Font Awesome sudah disediakan icon map location dot, tinggal disalin dan dicantumkan pada script code. Selanjutnya akan diatur terkait bagian teks yang akan ditampilkan di samping bagian navbar tersebut, yakni penajam pasar utara. Lalu untuk buttonnya digunakan kelas navbar tubular itu dari Bootstrap dengan tipenya button. Dan untuk modenya bernama collapse. Jadi kalau collapse ini nanti hilang ketika tidak digunakan dan diatur terkait data base target, kemudian area controls, expand, dan label. Nanti di sini untuk expand itu diatur false, jadi ketika nanti tidak dibuka akan secara otomatis menutup. Dan diatur juga terkait ID dan juga controlsnya itu di sini dinamakan navbar support content. Dan untuk labelnya dinamakan toggle navigation, dan nanti dinamai juga terkait kelasnya yakni bernama navbar toggle icon milik Bootstrap. Kemudian untuk selanjutnya bagian kelas collapse dari navbar tadi akan diatur sesuai dengan ukuran ketika membuka halaman website ini. Misalnya ketika nanti dibuka dengan lebar tertentu itu bisa otomatis menyesuaikan sendiri. Karena itu di sini diatur terkait marginnya itu 2 dan juga 0 ini diatur agar tidak ada margin yang dikurangi. Kemudian untuk selanjutnya bagian kelasnya menggunakan Bootstrap yakni nav item, dan kelasnya diatur agar nanti diarahkan ke link geoportal penajam
Jadi di sini, ini kan merupakan bagian dari yang ini. Nah, jadi kalau diklik di bagian sumber data ini, dengan icon yang juga telah diatur memanfaatkan font awesome tadi, apabila diklik, dia akan mengarahkan ke halaman yang lain. Contohnya langsung saja. Nah, di bagian sumber data ini, dia akan mengarahkan ke halaman website yang lain, karena di sini telah diatur terkait link arah href-nya, sebagai bagian dari kelas Bootstrap nav link. Kemudian, selanjutnya itu akan diatur terkait bagian nav item juga, masih selanjutnya sama, setelah tadi terkait sumber data, kemudian diatur terkait info, dengan icon dari font awesome, kemudian sebagai data toggle yang bernamakan modal, berisikan link dengan ID-nya pagar info modal. Jadi di sini digunakan pagar info modal dengan aturan nanti agar bisa memanggil bagian script yang lainnya untuk mengatur informasi ketika bagian modal tersebut diklik. Misalnya di sini ketika saya mengklik info, dia akan menampilkan informasi terkait nama, name, kelas, dan GitHub. Itu nanti diatur pada script yang lain di bawahnya. Dengan nama ID yang sama, makanya di sini diberikan pagar info modal sebagai penanda bagian informasi yang sama. Kemudian untuk script selanjutnya, dipanggil bagian leaflet yang akan menjadi map. Jadi di sini dipanggil map-nya sebagai base map-nya. Dan untuk info modalnya, ini merupakan bagian yang akan mengatur terkait modal ketika nanti diklik pada daerah tertentu. Dengan bagian yang mengatur terkait area hidden true. Jadi nanti ketika tidak digunakan, ketika tidak ada, nanti defaultnya akan diatur sebagai tersembunyi, makanya di sini dituliskan true. Kemudian untuk bagian kelasnya dari Bootstrap bernama modal dialog. Jadi dari Bootstrap menyediakan kelas modal yang memiliki bagian-bagian tertentu. Di sini bagian header-nya, dia akan memiliki kelas title-nya fs-nya 5, fs-nya adalah font size. Jadi nanti untuk pengaturan terkait ukuran size-nya dari font, itu diatur dengan nilai 5. Kemudian ID-nya adalah info modal label dengan judul info pembuat. Kemudian sebagai buttonnya sendiri itu sebagai tipe button dan memiliki kelas button close. Jadi ketika diklik button close-nya dia akan menutup. Makanya di sini diatur terkait data BS dismiss. Jadi dia akan mengatur modal agar bisa dilakukan dismiss. Kemudian untuk area labelnya sebagai fungsi close. Selanjutnya akan diatur juga terkait model body karena nanti ketika dia diklik informasinya akan ditampilkan dalam bentuk tabel, maka di bagian script-nya diatur dengan kelas tabel Bootstrap dengan bagian tabel row, kemudian heading dan juga editorial data. Jadi di sini nanti untuk heading-nya adalah nama, kemudian datanya adalah informasi yang ada di sampingnya. Begitu seterusnya seperti name, kelas, dan GitHub. Kalau di bagian GitHub ini nanti heading-nya adalah GitHub. Kemudian link dicantumkan pada bagian href karena untuk link yang dicantumkan GitHub di sini akan mengarahkan langsung ke halaman GitHub Lil Maca. Kemudian untuk selanjutnya juga diatur terkait targetnya dengan fungsi blank, jadi dia akan membuka di halaman tab yang lain. Kemudian selanjutnya digunakan kelas Bootstrap modal footer yang menggunakan fungsi button close sebagai button kedua, makanya di sini tulis secondary. Dan jika diklik dia akan menutup modal tersebut, hanya digunakan data BS dismiss. Kemudian untuk selanjutnya bagian feature modal. Bagian feature modal ini adalah bagian yang diatur agar defaultnya hidden, dengan nanti memiliki bagian unsur-unsur seperti font size-nya diatur dengan 5, kemudian untuk title-nya dan juga button close-nya masih mengatur bagian sama dengan close tadi. Kemudian untuk selanjutnya digunakan dicantumkan beberapa link eksternal yang lain yang akan membahas mengenai Bootstrap dari JavaScript dari Bootstrap. Kemudian ada bagian jQuery. jQuery ini merupakan library dari JavaScript yang nantinya bisa dipanggil hanya dengan menuliskan script-nya pada project script code di sini sebagai sumber eksternal. Kemudian selain itu juga digunakan terkait leaflet dan juga kedua plugin ditambahkan. Selanjutnya untuk plugin ini nanti sebelumnya sudah disesuaikan agar telah ditambahkan di dalam folder yang sama pada VGWeb acara 6. Di bagian plugin di sini jadi sudah ditambahkan, sudah disesuaikan linknya di sini. Yang nanti itu adalah script yang ada pada folder dist. Nah, di sini nanti berisi folder yang akan diterapkan dengan dipanggil dengan mencantumkan linknya saja. Kemudian selain itu akan dilakukan inisialisasi peta. Dideklarasikan terlebih dahulu variabelnya bernama map di sini. Dan untuk unsur leaflet, makanya di sini dituliskan l.map, ID-nya map sama seperti tampilan yang ditampilkan di sini. Jadi dia dipanggil agar bisa ditampilkan langsung di halaman website ketika pertama kali dibuka dengan memanggil ID-nya. Kemudian nanti di bagian bawahnya tersebut pada bagian inisialisasi peta dengan set view, yakni titik koordinat yang ditampilkan pertama kali di bagian penajam pasar utara, dicantumkan di sini. Kemudian ini sebagai bagian Z yang mengatur ukuran zoom pertama kali ketika website dibuka. Kemudian terkait tile layer base map, di sini adalah bagian yang mengatur base map dengan memanggil fungsi leaflet yang menggunakan base map dari OpenStreetMap yang ada unsur Z, X, dan Y. Z ini nanti zoom, kemudian X dan Y adalah latitude dan longitude, dan attribution sebagai link dari copyright-nya OpenStreetMap. Dan baru kemudian setelah itu ditambahkan sebagai base map dengan fungsi add to map. Lalu setelah itu ada bagian yang mengatur terkait GeoJSON, layer GeoJSON. Jadi save file sebelumnya di convert menjadi GeoJSON dan diatur di bagian script yang ini. Untuk contoh yang pertama itu adalah bagian dari poin sarana prasarana di sini. Nah, itu akan diatur di bagian yang sini dengan nanti variabelnya dinamakan sarana underscore prasarana dengan layer leaflet yaitu GeoJSON, dan stylenya diatur agar nanti memiliki perintah point to layer. Jadi nanti dari bagian poin-poin tersebut diubah menjadi bentuk layer agar nanti bisa diterapkan
fungsi CSS, yakni digunakan icon seperti ini. Jadi dari titik-titik, datanya diubah dengan tampilan icon, masih menggunakan fungsi leaflet marker yang memanggil informasi lasitu dan longitudenya, long di sini, dan menggunakan icon yang URL-nya disesuaikan pada folder icon _homemarker.png, dan itu adalah sesuai dengan file yang ada di sini. Jadi nama filenya sesuai home_marker.png, baru nanti bisa dipanggil pada index.html bagian marker leaflet di sini. Dan diatur terkait size, anchor. Anchor ini nanti mengatur terkait bagaimana pictures dari icon ini ditampilkan, dari ukuran, kemudian posisinya terhadap titik poin tersebut. Dan nanti ada bagian yang mengatur on each feature. Itu nanti maksudnya terkait pop-up kontennya. Ketika nanti pengguna melakukan klik pada bagian data poinnya, akan ditampilkan suatu pop-up di setiap fiturnya, feature-nya, dengan konten yang menyertakan informasi terkait nama, dan juga properties dari sarana-prasarana yang mengambil informasi koordinat dengan ditampilkan pada baris terbaru. Makanya di sini dituliskan dalam kurung BR. Dan nanti itu dipanggil dengan mencantumkan properties milik sarana-prasarana. Nah, jadi di sini dari sarana-prasarana, tampilkan misalnya di sini sentra peternakan sapi Brahma, karena informasi yang diklik merupakan informasi yang mengandung data dari sentra peternakan sapi Brahma dengan koordinat tertentunya. Lanjut, pada bagian yang selanjutnya adalah bagian yang mengatur terkait modal yang ditampilkan. Jadi ketika nanti diklik, ini adalah bagian dari modal, dengan itu adalah memanggil fungsi dari GeoJSON tadi yang memiliki beberapa ID seperti feature modal title, feature modal body, dan juga feature modal. Dan nanti di sini contohnya dengan title-nya, feature modal title-nya ada detail sarana-prasarana. Kemudian untuk modal body-nya memanggil variabel pop-up konten sebelumnya tadi, dipanggil terkait variabel yang telah dijabarkan. Jadi dia akan menampilkan informasi terkait nama dan juga koordinat, akan dipanggil dengan perintah feature modal body di sini. Kemudian untuk selanjutnya pada bagian feature modal akan memberikan perintah show, baru akan ditampilkan sebagai modal di sini. Kemudian lanjut pada bagian yang mengatur terkait interaksi mouse over. Mouse over ini adalah ketika pengguna mengarahkan kursornya ke bagian titik poin sarana-prasarananya. Seperti di sini saya mengarahkan kursor ke arah data titik sentra peternakan sapi Brahma, dan baru nanti di bagian script ini akan diatur terkait tooltip. Jadi di tooltip ini nanti di bagian informasi yang kiri itu dituliskan sentra peternakan sapi Brahma karena telah dipanggil pada script feature properties di sini. Dengan diatur di bagian sarana-prasarana yang ditampilkan di bagian directionnya left di bagian kiri, dan sticky true dalam mode true maksudnya ketika nanti pengguna mengarahkan kursor di sini, dia akan terus menampilkan informasi terkait tooltip tersebut hingga kursor diarahkan ke bagian yang lain. Makanya diatur sticky-nya true, selalu ditampilkan dalam mode true. Pada bagian yang selanjutnya untuk GeoJSON, sarana-prasarana GeoJSON, ditambahkan datanya dari layer sarana-prasarana, ditambahkan datanya ke dalam GeoJSON point, dan ditambahkan ke dalam layer leaflet di atas leaflet, peta leaflet base map-nya, makanya menggunakan informasi map at layer, karena dia akan menambahkan terkait tadi sarana-prasarana yang telah dipanggil sebelumnya sebagai GeoJSON point, dan diatur terkait map fit bounds, ini nanti maksudnya akan mengarahkan ke bagian fiturnya langsung. Selanjutnya, tidak jauh berbeda, di bagian polyline yang jalan ini memanggil layer GeoJSON di file sebelumnya yang menggunakan informasi create pane. Create pane ini nanti akan ditampilkan terkait pada bagian control panel di sini. Jadi nanti di bagian polyline dia akan ditampilkan sebagai jalan dan ditampilkan Z index-nya adalah 401. Z index ini nanti terkait bagaimana susunan tiap-tiap fitur yang ada di sini agar tidak saling tumpang tindih, agar bisa berurutan letaknya. Ya, nanti memiliki variabel jalan dengan leaflet GeoJSON dan pane-nya pane jalan, dan nanti diatur terkait style-nya, CSS-nya dengan warnanya jalan itu adalah merah, kemudian opacity-nya lebarannya bernilai 1 dan weight-nya lebarnya 3. Opacity ini terkait transparansi dari tiap-tiap fitur yang ditampilkan. Kemudian di bagian fitur selanjutnya, untuk bagian pop-up kontennya dari jalan tersebut menggunakan variabel pop-up konten yang memanggil terkait informasi fungsi dari bagian fungsi jalan, mengambil dari layar GeoJSON di sini, ditampilkan pada line yang baru, makanya menggunakan perintah break. Seperti contohnya, saya memilih jalan setapak di sini, maka dia akan memanggil informasi dari properties milik fungsi jalan di bagian file GeoJSON dalam folder data di sini, ditampilkan dengan perintah feature model title sama dengan tulisan detail jalan, bodinya sebagai pop-up konten memanggil variabel sebelumnya, dan ditampilkan dengan perintah show. Dan juga di situ dari jalan tersebut memiliki informasi terkait tooltip. Dengan bedanya tadi kalau direction sini menggunakan true, menggunakan auto, diarahkan langsung ke dalam tooltip-nya. Dan sticky-nya masih menggunakan true, artinya ketika nanti mouse-nya diarahkan ke dalam fiturnya, akan selalu ditampilkan informasi tooltip-nya. Selanjutnya di bagian yang mengatur terkait letak layer GeoJSON pada bagian folder data, ditambahkan menggunakan perintah add data dan map at layer. Kemudian, simbologi untuk bagian warga jumlah penduduk, itu nanti dideklarasikan terlebih dahulu di atasnya, yang bernama simbologi categorized, terdapat tinggi, sedang, dan rendah yang memiliki warnanya masing-masing. Kemudian, akan ditambahkan ke dalam fungsi control panel, makanya di sini digunakan create pane dan get pane dengan nama pane jumlah penduduk. Jadi dia akan ditampilkan di bagian control panel yang ini. Dan setelah itu baru digunakan style dari CSS yang menggunakan variabel yang tadi dideklarasikan. Di sini karena untuk tinggi nilainya seperti ini dan seterusnya, jadi disesuaikan. Contohnya di sini untuk bagian yang jumlah penduduknya kurang dari sama dengan 2.500, dia akan memanggil color yang berwarna coklat muda, coklat paling muda. Dan opacity, color, weight, dan opacity kurang lebih sama.
terkait nanti warna, transparansi, lebar, dan juga fill opacity, jadi warna transparansinya. Untuk bagian jumlah penduduknya ini diatur di dalam layer GJSON di dalam sini. Kemudian lanjut di bagian yang mengatur on each feature-nya, untuk bagian pop-up milik polygon jumlah penduduk akan memanggil pop-up content dengan tampilan table yang menggunakan unsur bootstrap. Di sini menggunakan table strip, table border, yang mengambil informasi terkait kecamatan dan juga informasinya dari GeoJSON. Seperti contohnya di sini, dia akan menampilkan pop-up modal pop-up yang mengambil nanti misalnya di sini untuk bagian row yang pertama, TR yang pertama, table row. Itu di bagian pertama, heading-nya adalah kecamatan, kemudian datanya mengambil properties dari nilai kecamatan, dan juga sama seperti selanjutnya, ini mengambil informasi untuk kelurahannya dari atribut desa kelur, dan juga properties dari jumlah nilai penduduknya. Kemudian ditampilkan dengan layer on, dan ditambahkan dengan perintah show, sama seperti jalan dan juga titik dari sarana prasarana sebelumnya. Kemudian juga diatur terkait letaknya, ada di dalam folder data dengan nama jumlah underscore penduduk.geojson, dan nanti ditambahkan dengan perintah map at layer. Dan jumlah penduduknya ini adalah variabel yang telah dideklarasikan sebelumnya. Selanjutnya untuk control layer yang telah mengandung informasi terkait base map, di sini ditambahkan, kayak di sini dibuat variabel bernama base map yang menampung tampilan dari base map keseluruhannya dengan nama base map di sini. Dan terkait overlay maps-nya, dilakukan overlay dari informasi sarana prasarana, jalan, dan jumlah penduduk yang masing-masing memanggil variabel sesuai variabel yang telah dipanggil sebelumnya di script sebelumnya. Dan baru akan dideklarasikan variabel terkait bagian control layer milik leaflet, control dari layers yang mengambil informasi variabel base map dan juga overlay maps. Jadi keduanya bisa ditampilkan dalam bagian control layer di sini. Dan selanjutnya untuk bagian plugin default extend button hanya dilakukan dengan memanggil l.control default extend, dan bisa ditambahkan langsung pada bagian halaman websitenya. Dan untuk search control juga bagian dari variabel search control menggunakan leaflet dengan mengambil informasi dari layer jumlah penduduk, mengambil informasi dari desa kelur sebagai properti name-nya. Jadi nanti ketika misalnya di sini dari jumlah penduduk, di bagian properties yang memiliki informasi desa kelur di sini, dia seperti misalnya nanti saya mengetikkan desa Babulu Laut, ketika mengetikkan desa Babulu Laut misalnya, dia akan langsung menampilkan daerah yang sesuai. Karena di sini ada bagian perintah move location dan juga untuk map grid bounds zone-nya. Selanjutnya nanti ditambahkan dengan search control dengan informasi terkait location found, dan dia terkait stylenya dengan informasi pop-up ketika diklik. Nah, ketika diklik dia akan menampilkan informasi dari model pop-up-nya. Dan setelah itu ditambahkan terkait bagian script yang mengatur result style. Jadi ketika nanti ditutup, akan menutup informasi tersebut, makanya digunakan script result style. Dan setelah itu akan ditambahkan dengan perintah add control di sini. Dan selanjutnya bagian yang terakhir akan menampilkan watermark, kemudian ditutup dengan script leaflet control dari watermark yang akan mengatur terkait letak position dari leaflet leaflet icon sekolah vokasi tersebut ada di bagian posisi bottom left, jadi di bagian kiri bawah. Di sini sebelumnya sudah dilakukan upload bagian GitHub, di bagian setting, kemudian page, di open link on new tab sudah ada linknya. Bisa dilihat bahwa linknya telah dibuka pada website, dilakukan fungsi zoom, kemudian zoom out. Di sini misalnya pada bagian misalnya di sini apabila menggunakan plugin default zoom to default extend, dia akan menampilkan keseluruhannya. Di bagian sumber data, dia akan mengarahkan ke halaman geoportal yang milik penajam kap.go.id sesuai dari link yang dicantumkan dalam href milik sumber data ini, tadi di bagian script code. Kemudian untuk informasinya, menampilkan model dari pembuatnya dan dilakukan close. Sini juga ada bagian control layer yang telah dimanfaatkan susunannya. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.